Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang oknum petugas PLN ya. Jadi ketika ada petugas yang ke rumah kita itu ada bermacam-macam ya guys ya. Salah satunya kalau KWH-nya seperti ini, KWH pasca bayar ya, KWH biasa, itu bisa tukang catat KWH, itu datang tiap bulan untuk mencatat pemakaian dari KWH kita. Terus yang kedua ada petugas P2TL, yaitu petugas yang memeriksa instalasi kita apakah ada kecurangan apa enggak, biasanya di tang ampere atau dimatikan MCB-nya, listriknya nyala apa enggak ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga ada petugas yang seperti subkon yang kita laporan PLN Mobile, dia datang, dia petugas gangguan listrik ya, dia datang kalau kita panggil ya. Jadi ada 3 petugas. Ada juga yang keempat bukan petugas PLN tapi ngaku-ngaku petugas, itu juga ada ya. Jadi untuk membedakan mana petugas yang asli dan yang enggak, kita perlu tahu ya guys ya, ciri-ciri oknum petugas PLN apa enggak. Untuk ciri-ciri yang pertama ya, petugas PLN itu yang pertama punya ID card ya guys ya, pastilah ya kalau karyawan punya ID card. ID card-nya juga itu enggak harus PLN ya guys ya, bisa dari subkonnya ya, subkon PT apa gitu. Yang kedua pasti punya surat tugas ya, dia pasti punya surat tugas untuk menjalankan perintah pekerjaannya tadi ya, ada ordernya. Kalau untuk pemeriksaan ya, kalau untuk yang tiap bulanan pencatatan itu hal yang wajar, memang tugasnya untuk yang mencatat. Oke guys ya, jadi ciri-ciri oknum atau enggak itu yang pertama ya tadi ya, dia punya surat tugas atau punya ID card ya. Kalau tidak punya berarti itu oknum ya. Terus yang kedua, membedakan oknum atau enggak, yaitu yang kedua kalau oknum itu pasti ujung-ujungnya duit, yaitu apa-apa pasti bayar. Misalnya kalian disuruh ganti KWH bayar, suruh ganti MCB PLN bayar gitu ya. Kalau dari petugas yang asli itu gratis guys, biasanya ya gratis semuanya. Terus untuk yang ketiga, ciri-cirinya oknum apa bukan, itu yang ketiga rodok ngelek aku guys. Jadi yang ketiga itu ciri-cirinya kalau kita rekam dia marah-marah. Kalau petugas asli itu kita rekam video itu nggak marah ya, karena saya pernah rekam foto itu dia nggak masalah. Kalau yang oknum pasti dia marah-marah ya, dia pasti takut ketahuan lah, istilahnya seperti itu guys ya. Kita lanjut, untuk apa sih kita perlu tahu mana oknum apa enggak ya, biar kita enggak tertipu ya dengan oknum tersebut, enggak kena denda atau apa ya. Makanya kalau ada petugas apa lebih baik direkam, waspada ya guys ya, buat kewaspadaan. Terus modus-modus oknum apa aja ya guys ya. Modus oknum itu bisa kalian nanti ya ditawarin ganti KWH tapi bayar 300.000, ganti MCB terus bayar. Terus juga ada yang misalnya listrik kalian sering jelek atau beban lebih, dia menawari penggantian MCB yang lebih kuat ya, seperti itu. Dia pokoknya dia itu nanti serba bisa lah kalau umum itu, tapi juga nanti bayar. Dan itu juga beresiko kalau nanti itu kita bisa kena denda ya guys ya. Jadi oknum itu bisa menjebak kita ya. Kita disuruh misalnya tambah daya, dia diganti MCB aja yang lebih kuat, dilakukan itu, nanti kita yang kalau ada pemeriksaan kita yang kena denda. Jadi kita itu bisa rugi double ya guys ya, rugi kena oknum, rugi kena denda PLN, seperti itu ya. Kadang juga ada yang mina-mina KWH tapi lewat jalur nggak resmi, langsung dipindah aja.
Ada juga oknum yang jual beli KWH juga ada ya. Jual beli KWH yang subsidi itu juga ada. Jadi pokoknya dia itu serba bisa lah dalam urusan PLN ya. Jadi untuk itu kita harus waspada, hati-hati, jangan sampai kita kena oknum ya, seperti itu. Ada lagi, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya guys ya. Itu aja dari saya. Hati-hati aja kalau ada petugas. Bisa juga itu petugas nggak resmi, bukan petugas ya, bisa juga yang ngaku-ngaku aja. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.